Jadi buat teman-teman yang mungkin minggu kemarin udah ikut pembelajaran bareng aku tentang materi biologi. Nah, jadi kalau minggu kemarin di pertemuan satu kita udah ngebahas dari virus itu, materi virus itu tentang pengertian virus, terus struktur virus, sama manfaat dari virus. Nah, jadi sekarang aku izin melanjutkan untuk materi virus ini di pertemuan 2 hari ini gitu. Apa aja yang bakalan kita bahas? Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini yaitu ada klasifikasi virus, kemudian cara hidup virus, dan juga peranan virus. Oh ya, sebelumnya aku izin share dulu ya absensi atau presensi. Jadi kalian bisa sambil ngisi gitu. Nah, nanti aku bakal share lagi di akhir. Tuh. Jadi sekarang itu kita akan belajar mengenai klasifikasi virus, cara hidup virus, dan peranan virus 1 jam ke depan. Nah, jadi klasifikasi virus itu terbagi menjadi berdasarkan apa aja, terus cara hidup virus itu bagaimana, virus itu bereplikasi, dan juga peranan virus. Jadi apa saja penyakit yang ditimbulkan virus. Kalau aku ngomongnya terlalu cepat, boleh langsung di chat aja ya bilang. Atau ada yang kurang paham, langsung aja tanyain di chat. Terus siapin juga kalian catatan ya buat nulis gitu. Mau di mau digital ataupun di buku. Nah, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri lagi ya buat yang belum kenal, belum tahu. Namaku Ziana Zaliha ini Civa, berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini aku diamanai sebagai mentor biologi dan kebetulan aku juga dari jurusan Pendidikan Biologi yang sekarang sedang menempuh semester 6 dan aku asalnya dari Bandung. Jadi samanya. Kalau mau touch up lebih dekat, boleh langsung aja di WA ataupun nanti di sosial media aku di Instagram atau ya di WA gitu. Si perkenalannya. Oke, kita langsung aja ke klasifikasi virus. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke kalian semua, cara mengklasifikasikan virus itu berdasarkan apa aja sih? Mungkin kalian udah pernah baca atau pernah tahu gitu. Klasifikasi virus itu berdasarkan apa aja? Boleh langsung tulis di chat. Tahu berdasarkan apa klasifikasi virus? Aku tunggu sebelum lanjut ya. Ayo, ada yang tahu? Mungkin pada lupa lagi ya klasifikasi virus. Oke, aku lanjut aja ya. Oh, ada nih. Oh, oke, nggak apa-apa Irma. Oke, jadi ini teman-teman untuk klasifikasi virus. Sebenarnya banyak banget. Jadi yang pertama ada yang berdasarkan asam nukleat. Kan seperti yang udah kita tahu ya, struktur virus itu ada virus DNA atau virus RNA. Jadi virus itu hanya memiliki satu asam nukleat aja gitu, mau DNA ataupun RNA. Nah, ini contohnya virus DNA itu parvovirus. Kemudian virus RNA itu picornavirus. Yang pertama berdasarkan asam nukleat. Nah, terus yang kedua berdasarkan jenis inangnya. Maksudnya jenis inang ini adalah di mana virus itu menyerang tasarannya gitu. Nah, ada 4. Ada virus manusia, ada virus hewan, ada virus tumbuhan, ada virus bakteri atau bakteriofag. Nah, untuk virus manusia, contohnya itu berarti yang menyerang manusia. Contohnya kayak polio, HIV, dan flu. Terus kalau virus itu contohnya kayak virus rabies dan flu burung. Terus kalau virus tumbuhan, contohnya seperti yang di pertemuan satu ya, mungkin teman-teman udah tahu ada tobacco mosaic virus dan juga virus tungro. Nah, untuk virus yang menyerang bakteri disebutnya bakteriofag, yaitu virus T. Virus T itu virus yang bentuknya kayak T gitu, huruf T. Nah, untuk virulensinya ada 2, ada virus virulen dan virus temperat. Nah, untuk virus virulen ini artinya virus hanya memiliki satu siklus aja gitu, siklus litik aja. Maksudnya
dalam siklus hidupnya itu hanya mengalami siklus titik aja, sedangkan virus temperat itu virus yang sempurna gitu. Siklus hidupnya ada siklus lisogenik dan siklus litik. Kayak gitu. Jadi ini baru ada tiga ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya itu berdasarkan ada tidaknya selubung. Nah, maksudnya selubung itu yang udah kita bahas yaitu adanya kapsid itu ya. Nah, kalau virus berselubung berarti artinya memiliki selubung yang terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya di sini ada poxivirus, herpes virus, toga virus, rhabdovirus, dan paramyxovirus. Nah, untuk virus telanjang, maksud telanjang di sini berarti tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Maksudnya itu, contohnya itu ada parvovirus, adenovirus, picornavirus, dan reovirus. Nah, kemudian ada berdasarkan jumlah kapsomer. Nah, kapsomer itu, seperti yang udah kita ketahui, yaitu satuan unit protein yang menyusun kapsid pada virus. Jadi, kapsomer itu, pada kapsid itu terdiri dari protein. Nah, protein-proteinnya itu disebut kapsomer. Nah, jadi jumlah kapsomer pada virus itu berbeda-beda ya. Ada yang 32 kapsomer, ada 60 kapsomer, 72, 162, dan 252. Nah, ini contoh-contohnya kalau 32 ada parvovirus, 60 ada picornavirus, 72 ada papovirus, 162 ada herpes virus, dan 252 kapsomer contohnya ada adenovirus. Nah, untuk nanti gambar-gambarnya boleh kalian cari sendiri ya. Aku tadi belum sempat masukin, jadi mohon maaf. Nah, selanjutnya ada berdasarkan bentuk dasar. Jadi, bentuk dasar virus itu ada tiga, yaitu iksohedral, helikal, dan kompleks. Nah, ini gambarnya. Jadi yang pertama, virus bentuk iksohedral itu memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Nah, ini contohnya itu virus polio. Ini gambarnya. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman semua. Virus ini tuh bentuknya itu, nah ini ada kayak sama gitu ya, segitiga sama sisi gitu susunnya. Terus kalau virus helikobakter memiliki satu sumbu rotasi. Nah, ini satu sumbu rotasi, kemudian bentuknya itu menyerupai batang panjang seperti ini ya. Batang panjang. Nukleokapsidnya tidak kaku dan berbentuk heliks. Maksudnya heliks itu jadi seperti melingkar seperti ini. Gitu. Contohnya itu tobacco mosaic virus. Terus ada virus kompleks. Nah, virus kompleks itu strukturnya lebih kompleks dari virus helikal dan virus iksohedral, yaitu virus T. Kayak gini bentuk. Oh, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir berdasarkan genom dan metode aplikasinya. Maksudnya di sini genom itu kan informasi genetik dari suatu organisme. Apa aja sih? Yaitu ada DNA dan RNA. Jadi di sini ada berapa tipe? 7 tipe ya. 7 tipe virus berdasarkan genom dan metode aplikasi. Bisa dibaca oleh teman-teman semua. Misal yang tipe 1, virus yang memiliki DNA untai ganda dan reproduksinya dengan cara replikasi. Nah, ini contoh virus. Jadi ini tuh lebih ke bagaimana cara dia bereplikasi dan siklus hidupnya gitu. Terus virus berdasarkan itu lebih ke fokus pada asam nukleatnya. Misal di sini ada yang DNA untai ganda, DNA untai tunggal, RNA untai ganda, RNA untai tunggal positif, RNA untai tunggal negatif, kemudian ada reproduksinya secara, ini kan ada replikasi, ada yang secara transkriptasi balik, terus ada yang untai ganda secara transkriptasi balik juga gitu. Jadi ini harus dicermati gitu ya. Beberapa tipe virus yang dengan genom dan metode aplikasinya. Kayak gitu. Ini contoh-contohnya bisa teman-teman lihat dan baca ya di PPT. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar dari virus yang didasarkan oleh asam nukleat. Nah, ini contoh-contoh virus RNA. Nah, tadi udah disebutkan kan contoh-contohnya. Ini kan ada picornavirus. Ini sensinya positif. Terus astrovirus. Terus ada apa ini?
halangan halangin sama ini. Terus ada toga virus, terus ada coronavirus, retrovirus, reovirus, bunya virus, orthomyxovirus, arenavirus, filovirus, rhabdovirus, paramyxovirus. Itu bentuknya beda-beda ya. Dapat dilihat oleh teman-teman semua tuh. Terus apa yang menjadi ciri ini tuh virus RNA adanya untai RNA yang satu helix gini. Maksudnya bukan double helix kayak DNA gitu, cuma satu doang. Gitu. Terus ini ada ukuran-ukurannya juga. Virus itu kecil banget, lebih kecil dari bakteri gitu. Jadi ini benar-benar harus dilihat oleh mikroskop elektron gitu. Nggak bisa pakai mikroskop biasa. Oh, nah ini virus RNA. Selanjutnya, ini virus DNA. Nah, ini virus DNA ada sirkovirus, parvovirus, hepadnavirus, papovavirus, adenovirus, herpes virus, dan poxvirus. Nah, ini yang bentuk kompleks poxvirus itu yang virus T gitu. Nah, ini untainya untai ganda. Terus kalau di virus itu, untai DNA-nya itu kan DNA yang kita tahu itu kan untainya double helix kayak gini ya. Nah, kalau di virus itu ada untai tunggal DNA-nya kayak gini. Oh, ini ukuran-ukurannya, terus bentuk-bentuknya juga tuh. Nanti kalian bisa lihat lagi dan baca lagi ya. Nah, pertanyaannya, berdasarkan asam nukleat yang dimiliki, kalian pasti bertanya-tanya gitu ya, atau mungkin tadi kok bisa sih ada virus yang bermuatan positif atau negatif? Nah, kalian apa ada yang tahu kenapa tadi virusnya itu ada yang bermuatan positif kayak gini, terus ada yang bermuatan, ada yang positif negatif, ada yang negatif gitu. Ada yang tahu atau belum tahu nih? Boleh di chat kalau ada yang tahu. Aku tunggu. Oke, oh belum tahu. Oke, Irma. Kayaknya belum pada tahu ya. Jadi aku bakal jelasin mengapa seperti itu. Nah, jadi yang tadi itu namanya itu mRNA. Udah tahu kan mRNA itu berarti berperan dalam sintesis protein. Nah, di mana mRNA ini ada dua jenis, yaitu mRNA yang tadi plus ya, terus ada juga yang minus. Nah, buat apa sih plus minus itu? Jadi plus minus itu digunakan untuk menggambarkan genom virus beruntai tunggal. Jadi tadi tuh, nah ini tuh jadi buat nggambarin kalau genom virus ini tuh beruntai tunggal, bentar, sebentar, beruntai tunggal, apakah genomnya itu mengandung RNA atau DNA? Nah, ini misalnya ini, virus yang memiliki genom ssRNA dengan orientasi yang sama dengan mRNA-nya adalah virus RNA untai positif. Sedangkan virus yang genom ssRNA-nya komplementer dengan mRNA-nya adalah virus RNA untai negatif. Nah, ini untuk penjelasan lebih jelasnya. Jadi, tadi kan ada istilah transkriptase balik. Nah, transkriptase balik itu adalah enzim yang mengkatalisaksi transkripsi balik RNA utas tunggal menjadi DNA utas ganda. Jadi, dari RNA utas tunggal ke DNA utas ganda. Nah, virus RNA dapat diklasifikasi lebih lanjut sesuai dengan polaritas RNA mereka. Menjadi tadi sense negatif dan sense positif. Nah, ini tuh disebut sebagai virus RNA ambisens. Virus RNA ambisens. Nah, virus sense RNA virus sense positif mirip dengan RNA dan dengan demikian dapat segera diterjemahkan oleh sel inang. Jadi, kalau misal yang positif itu mirip sama mRNA. Jadi kalau misal positif langsung gitu diterjemahkan oleh sel inang. Nah, kalau misal yang negatif itu melengkapi mRNA, jadi nggak mirip sama mRNA. Nah, harus dikonversi ke RNA sense positif oleh RNA polimerase yang bergantung dengan RNA sebelum diterjemahkan. Jadi yang kalau yang negatif itu agar bisa diterjemahkan harus dikonversi dulu ke positif oleh RNA polimerase oleh enzim ini. Nah, dengan demikian, RNA yang dimurnikan dari virus sense positif dapat langsung menyebabkan infeksi, meskipun mungkin kurang menular daripada keseluruhan partikel virus. Terus, RNA yang dimurnikan dari virus sense negatif tidak menular dengan sendirinya. Nah, karena tadi
Apa? Karena perlu ditranskripsi dulu menjadi RNA sense positif. Setiap virion dapat ditranskripsi ke beberapa RNA sense positif. Jadi kalau disimpulkan, yang sense positif itu lebih apa sih lebih mudah menyebabkan infeksi karena dapat langsung diterjemahkan kan. Kalau yang negatif itu harus ditranskripsi dulu ke positif gitu. Nah, virus RNA ambisense menyerupai virus RNA sense negatif, kecuali mereka juga menerjemahkan gen dari unta negatif. Jadi ini buat apa sih informasi dan pengetahuan juga ya ke kalian gitu bahwa ternyata genom pada RNA virus atau DNA virus itu ada yang positif atau negatif. Nah, tadi itu tuh didasarkan pada ini polaritas RNA mereka. Terus, jadi itu klasifikasi ya. Eh, udah paham belum? Udah paham ya pasti ini. Jadi klasifikasi itu ada yang berdasarkan asam nukleat, jenis inang, siklusnya, terus tidak ada tidaknya selubung, apsomer, bentuk dasar, dan juga genomnya, serta metode aplikasinya. Tuh. Cukup sangat kompleks ya untuk klasifikasi virus. Gak apa-apa, kalian pasti bisa buat pahamin ya. Oke, lanjut kita ke siklus hidup virus. Nah, siklus hidup virus, di sini aku mau jelasin dulu siklus sederhana replikasi virus gitu. Jadi, sebuah virus parasit intraseluler yang menggunakan peralatan dan molekul kecil sel inangnya untuk bereplikasi. Nah, dalam siklus virus yang paling sederhana ini, parasit adalah virus RNA dengan kapsid yang terdiri dari satu jenis protein. Nah, jadi infeksi virus itu dimulai ketika virus berikatan dengan sel inang dan genom virus masuk ke dalam. Nah, ini ketika ada pertama, pertama kali yaitu virus memasuki sel inangnya dan merilis DNA atau kapsid, protein-protein kapsidnya ke dalam sel inang. Sel inang ini tadi seperti bisa hewan, bakteri, manusia, atau tumbuhan. Lalu setelah itu, enzim dari genom virus ini masuk ke dalam sel inang. Setelah itu, host enzim transcribe the viral genome into viral mRNA. Jadi, enzim itu merubah si kapsid yang ini tuh oleh mRNA gitu ya, dirubah. Jadi biar si lebih banyak proteinnya gitu. Si kapsid itu direplikasi biar lebih banyak proteinnya. Habis itu, nah si viral genom dan kapsid protein ini bersatu. Jadi di sini tuh kan ada pembuatan DNA nih. Terus ada pembuatan kapsid. Nah, terus setelah banyak, jadi dari virus yang tadi ada di sel inang sama kapsid protein itu assemble, jadi bersatu into new virus particle, menjadi virus particle. Dan mereka pun keluar gitu. Kalau udah bereplikasi seperti ini, kalau udah bentuknya sempurna kayak gini, keluar dari sel inangnya. Jadi dapat diingat oleh kita semua kalau misal virus itu cuma bisa hidup dan bereplikasi pada sel inang. Jadi kalau misal di luar sel inang, virus itu mati gitu. Bisa hidup. Jadi hidupnya virus itu kalau misal masuk ke sel inang dan dia bereplikasi di dalam sel inang ini kayak gini. Itu. Itu siklus sederhananya. Nah, ada berapa siklus hidup virus yang kamu ketahui? Tadi mungkin udah spill juga ya di awal. Boleh ditulis di chat ada siklus hidup virus apa aja. Tadi udah ditahu di awal juga. Gue tunggu siklus apa aja nih. Bentar, Kak. Oke. Aku tunggu sampai 8.35.
Udah ada nih dua anggrek ini ya, betul dua ya. Litik sama lisogenik. Iya, betul. 100 untuk anggrek ini. Makasih ya udah jawab. Ya, jadi siklus hidup itu tadi udah disebutin ya sama anggrek ini ada sama lisogenik. Nah, kalau siklus litik itu replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Jadi, kalau siklus litik, si sel inangnya itu bakal mati setelah terbentuknya virus baru. Terus siklus litik itu terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus, sehingga tahap-tahap ini ada absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, analisis dari virus berlangsung cepat. Jadi sel inangnya itu sedang lemah gitu. Misal nih, sistem imun kita tuh lemah. Terus siklus litik itu dapat bereplikasi dengan cepat itu. Oh, terus virus yang mampu bereproduksi secara litik disebut virus virulen disebutnya. Oke, nah ini buat gambarannya ya. Jadi yang pertama itu ada sebentar, nggak bisa lihat. Ada attachment sebentar. Nah, jadi yang pertama itu virus menempel pada sel inang seperti ini ya. Ini sel inangnya. Nah, ini virusnya nempel ke sel inang. Habis itu, nah entry of PAGE DNA and degradation of host DNA. Jadi setelah menempel pada sel inang, virus mengeluarkan DNA-nya gitu ke dalam sel inang ini. Jadi menginfeksi gitu, menginjeksi si DNA-nya. Setelah itu terjadilah sintesis. Sintesis itu berarti pembuatan tadi yang gambar tadi kayak pembuatan genomnya, terus proteinnya gitu di sini. Pembuatan. Nah, setelah itu di pembuatan dari protein sama DNA-nya itu udah selesai, baru dirakit lah di sini gitu. Kayak dari kepalanya, head, tails, and tail fiber. Ini dirakit. Kemudian setelah itu rilis. Rilis itu berarti setelah beres dirakit, si virusnya itu keluar dari sel inang. Jadi ini menghasilkan beberapa virus baru gitu ya. Dari tadinya satu jadi 5 kayak gitu. Nah, ini contoh ada bakteri E. coli. Ini kan bakteriofag ya. Virus T yang menyerang bakteri disebutnya bakteriofag kayak gitu. Nah, ini ini nih, self assembly itu kayak ini nih, kepala. Kepala itu kan ada kapsid. Kapsid kan isinya ada DNA. Terus tail, ekornya nih, itu yang badannya yang tersusun dari protein. Terus ini tail fibers, si kaki-kakinya itu disusun juga gitu ya. Jadi seperti ini, menjadi bentuknya utuh lagi. Kayak gitu kalau siklus litik. Ini siklus litik ya, teman-teman. Jadi yang pertama, virus menempel pada sel inang, lalu virus mengeluarkan DNA-nya dan memasukkan DNA-nya kepada sel inang, lalu di sini terjadi sintesis dari genom dan protein virus, lalu semuanya dirakit untuk menjadi satu, lalu rilis. Virus keluar dan sel inang pun lisis. Lisis itu pecah ya, kayak gitu. Nah, di sini disebutkan kalau proses ini tuh takes only 20 sampai 30 menit. Jadi sekitar 30 menit untuk melakukan siklus lisis ini dalam suhu ruangan ya, 37 derajat Celcius. Gitu. Lanjut, nah selanjutnya ada siklus lisogenik. Kalau siklus lisogenik itu terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik. Jadi, misal kalau ini hormon apa ya? Maksudnya si hormon imun kita itu benar-benar lagi sehat banget dan pertahanannya baik.
dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga si sel inang tuh nggak segera pecah kalau di sini. Kan lisis, kalau lisis bedanya itu langsung pecah ya, karena tadi daya tahannya apa? Lemah gitu. Sedangkan yang ini kalau lisogenik tuh kalau misal daya tahannya itu baik gitu, lebih baik, jadi nggak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Nah, pada siklus lisogenik terjadi replikasi genom virus, tapi tidak menghancurkan sel inang. Jadi perbedaannya kalau siklus lisis itu menghancurkan sel inang, kalau lisogenik itu enggak. Nah, DNA atau RNA virus berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk profah, dan ini dapat diturunkan kepada kedua sel anak melalui reproduksi. Terus, jika sel inang yang mengandung profah membelah, maka profah juga membelah, sehingga menghasilkan sel inang yang mengandung profah. Gitu. Virus yang dapat bereproduksi secara litik dan lisogenik itu disebut virus temperat yang tadi ya udah disebutkan di awal. Gitu. Nah, ini gambar dari siklus lisogenik dan litik. Nah, sebenarnya tuh keduanya itu saling berkaitan. Jadi ini kan siklus litik nih. Kalau kalau misal si sel inangnya dapat bertahan dan memiliki pertahanan yang baik, maka dilanjutkan ke siklus lisogenik kayak gini. Kalau misal siklus lisogenik itu si DNA dari bakteri dan DNA dari sel inang itu menyatu. Nah, dapat dilihat ya di sini. Tuh, jadi menyatu kayak gini. Terus setelah itu si bakteri ini bereproduksi secara normal, dan setelah itu terjadi divisi sel. Maksudnya terjadi pembelahan gitu ya. Nah, jadi di sini terjadi anakan si sel inangnya itu mengandung juga mengandung juga DNA virusnya kayak gitu. Nah, di sini. Jadi nggak langsung pecah kayak gini gitu. Aja seperti ini kalau yang isogenik itu. Nah, ini tahapan reproduksi virus secara umum itu ada 7. Jadi, tadi yang pertama adsorpsi. Adsorpsi itu istilahnya penempelan dari partikel virus pada sel inang yang sesuai. Kemudian ada penetrasi atau injeksi, di mana si asam nukleat ini tuh masuk ke dalam sel inang ya. Lalu diinjeksi, terjadi replikasi dari asam nukleat virus. Dalam peristiwa ini, mesin biosintesis sel inang diambil alih untuk memulai sintesis asam nukleat virus. Enzim-enzim spesifik virus mulai dihasilkan, disebutnya itu eclipse. Lalu setelah terjadi replikasi, nah ini replikasi lalu terjadi sintesis dari protein subunit mantel virus. Terjadi perakitan yang tadi seperti di gambar ya. Ini lalu ada pelepasan atau rilis. Jadi ini secara, nah kayak gini. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata kalau yang bermembran juga bisa bereplikasi. Maksudnya yang bermembran itu yang punya envelope. Apa itu envelope? Jadi envelope itu yang memiliki em, apa ya, selubung lagi gitu. Kayak gini nih. Punya selubung lagi kayak kalau misal kita masukin uang terus ada, maksudnya di dalam amplop. Nah, jadi envelope tuh kayak amplopnya virus gitu lah gitu. Jadi diselubungi lagi oleh envelope. Nah, ini replikasinya sama sih kalau konsepnya. Jadi kalau ini tuh, nah di situ ada virion. Virion itu adsorpsi masuk ke sel membran, lalu terjadi penetrasi, terus terjadi perilisan, sintesis, pakitan, lalu keluar dari sel inang. Jadi hampir sama gitu ya untuk caranya. Nah, ini lebih lanjutnya ini sama kayak tadi. Kayak gini, yang pertama envelope-nya itu masuk, terus ke sel inang, di sel inang terjadi pembuatan, ya gitu, terus keluar, dan seterusnya. Gitu ya, bisa kalian pahami nanti tuh.
Terus bisa belajar sambil belajar bahasa Inggris juga ya. Aku ini dapat dari buku di kuliah aku. Oke, nah lanjut ke peranan virus. Jadi tadi siklus ya, titik dan litogenik. Terus sekarang peranan virus. Nah, peranan virus sangat merugikan ya, karena bisa menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia. Contohnya nih, ada polio, ada hepatitis, ada rubella, ada demam kuning, yellow fever, ada AIDS ya, HIV seperti yang kita tahu, virus HIV yang menyebabkan AIDS. Nah, ini contoh-contoh virusnya ya. Ini RNA virus yang positif, ada picornaviridae, tobeviridae, flaviridae, retroviridae. Nah, ini, kalian bisa lihat juga bentuk shape-nya itu, naked itu telanjang, berarti enggak beramplop, enggak berenvelop. Nah, ini bentuknya polihedral, terus ini ukurannya, ini jenis virusnya, ini penyakit yang dihasilkannya. Terus ada yang RNA virus negatif, ini contohnya ada penyakitnya itu ada rabies, influenza, Ebola, terus demam juga ya. Itu. Terus ada yang RNA double strand. Ini penyakit pernapasan ya sama penyakit pencernaan. Banyak banget. Nah, ini untuk DNA. Tadi RNA, ini DNA. Kalau DNA itu ada adenoviridae, herpesviridae, poxviridae, porviridae, hepatnaviridae. Nah, DNA itu ada yang double strand atau untainya ganda, ada yang single strand atau untainya tunggal. Contoh penyakitnya seperti infeksi pernapasan, terus ada chickenpox, terus smallpox, cowpox, lebih ke ini ya. Kalau DNA itu lebih ke penyakit pada hewan-hewan. Terus ada hepatitis B, ada Fifth disease, Erythema infectiosum in children. Jadi benar-benar ini ya, eh, cukup penyakitnya berbahaya gitu kalau kena virus. Terus kalau ini ada virus-virus lainnya, herpes virus that common disease. Ini herpes virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, ada simplex virus, varicella-virus, cytomegalovirus, roseola-virus, dan lainnya. Nah, ini bisa dibaca oleh teman-teman semua penyakit-penyakit yang dihasilkan dari virus-virus tadi. Ini tipe-tipenya kayak gitu. Nah, kalau ini tuh sebentar aku gak bisa ngeliat. Virus responsible for viral zoonosis. Jadi ini tuh ketika infeksi virus pada hewan ya. Nah, bisa dilihat kalau misal Poxviridae itu misal inangnya itu, nah ini spesiesnya yang terkena. Misalnya ada Togaviridae, ada cikungunya, kemudian Flaviviridae itu ada demam berdarah ya, dengue virus. Nah, ini tuh si hewan yang atau ya hewan yang bisa terkena tuh ada mamalia seperti kita, terus ada burung, ada monyet. Nah, itu si inangnya itu ada nyamuk. Terus apa yang bisa, maksudnya efeknya itu seperti demam, ya ini, encephalitis, poliartritis, dan lainnya. Bisa lihat sama teman-teman semua gitu ini. Nanti ya dibaca-baca lagi. Sebentar. Nah, jadi meskipun virus itu menyebabkan banyak penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan, tetapi virus juga berperan dalam terapi gen, pembentukan insulin, pembuatan vaksin, dan biopestisida. Jadi virus itu gak semuanya menyebabkan kerugian, tapi virus juga, apalagi sekarang gitu ya, virus itu digunakan untuk hal-hal yang kebermanfaatan manusia seperti terapi gen, terus pembentukan insulin di bakteri E. coli, terus vaksin juga ya, vaksin kemarin kan vaksin corona dari pelemahan virus ya, terus biopestisida, kayak gitu.
Jadi udah selesai pembahasan tentang virus dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan kedua tadi. Jadi tadi kita udah belajar tentang klasifikasi virus, terus siklus virus itu tadi ada litik dan lisogenik, kemudian tadi peranan virus ya. Banyak banget penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia dari virus gitu. Jadi kita harus berhati-hati kalau apa ya sekarang apalagi ya tetap jaga kebersihan karena virus itu bisa mati kalau misal kadar alkoholnya itu 70% di atas 70%. Jadi kita tetap aja harus jaga kebersihan di sekitar rumah gitu ya. Supaya tadi kita tidak menyebabkan maksudnya tidak terkena penyakit kayak gitu. Jadi sekarang kita sisa waktunya kita gunain buat latihan soal aja ya. Aku share linknya ini nih. Oh, ada di Gdocs ini tuh udah ada eh, di Drive ya, bisa kalian akses. Enggak, sebentar. Nah, itu sambil menunggu boleh diakses aja. Nah, sambil menunggu silakan isi presensinya supaya daftar hadir kalian itu bisa dicek ya nanti gitu. Oke, aku share screen untuk kita bahas bareng-bareng. Nah, ini ntar aku gedein. Kelihatan kan ya? Kita jawab sama-sama ya. Boleh nanti jawab di chat aja. Oke, soal nomor pertama. Di bawah ini merupakan klasifikasi pengelompokan virus kecuali yang bukan apa nih? Yang bukan tadi berdasarkan klasifikasinya. Boleh langsung dijawab di chat. Yo. Nah, ini ada 25 soal ya. Jadi kita bakal pilih-pilih aja. Nggak akan semuanya, jadi nanti sama kalian aja buat kerjainnya. Mungkin 5 soal aja ya buat sekarang. Oke. Berdasarkan Ica jawab berdasarkan bentuk ekornya. Iya, betul ya Ica. Oke, 100 buat Ica. Ini betul. Jawabannya ya. Tadi berdasarkan materi yang udah kita bahas gitu. Terus selanjutnya yaitu kalau misal penyakit-penyakit kayaknya ini hafalan ya jadi susah. Kita cari yang lain. Hmm, nah ini nih. Fase siklus dauritik yang benar yang mana? Aduh, bentar. Ada yang mana nih? Tadi udah disebutin kan si istilah-istilahnya apa aja? Coba aku tunggu nih nomor 4. Fase siklus dauritik. Oke, aku tunggu. Coba diingat lagi tadi ada apa aja. Mungkin yang nyatet tadi tahu ya. Nah, oke. Iya. Oh, Abi baru masuk ya. Ada Abi Maulana. Oke, gak apa-apa. Mungkin teman-teman lupa ya. Aku jawabannya. Tadi apa aja asopsi? Kan tadi ada adsorpsi kan. Terus tadi ada perakitan kan. Jadi yang tadi gambar virusnya itu. Nih.
Lisis. Iya, lisis. Jadi fasenya apa aja gitu yang merupakan. Ya, lisis betul, perakitan lisis. Sama apa satu lagi? A, mungkin no, bukan A. Sama injeksi, guys. Jadi ada fase adsorpsi, perakitan, lisis, injeksi. Jadi apa isinya tuh? Bukan, gak ada penggabungan. Bukan deh. Iya, arah betul C ya jawabannya. Nah, jadi diingat-ingat lagi tadi ada fase adsorpsi, yaitu adsorpsi itu pelekatan, terus ada perakitan, terus ada lisis dan injeksi gitu. Kalau yang pembelahan sama penggabungan itu lisogenik ya, bukan lisis. Tuh. Oke, lanjut. Yang mana lagi ya? Ini. Ini. Daulitik tadi udah. Nah, ini deh. Tapi ini pakainya belum pada tahu sih. Nah, ini deh. Ciri khas virus yang tidak terdapat pada organisme lain. Ayo. Ciri khas virus yang tidak terdapat pada organisme lain. Udah aku sering sebutin juga, ingat-ingat dari sifat dan struktur virus ya. Aku tunggu jawabannya nomor 20 ini. Oke. Irma C. Iya, betul ya. Irma. Hanya dapat berkembang biak dalam satu sel hidup. Oke. Sip. Terus, nah ini. Bentuk virus yang menyerang bakteri. Apa bentuknya? Bakteriofag nih. Tunggu jawabannya nomor 21. Yang lain boleh coba jawab juga ya, gak apa-apa salah juga. B, batang. Bentuk T. Iya, Irma betul ya. Ya, jadi teman-teman kalau bakteriofag itu pasti bentuknya bentuk T, yang tadi virus T itu. Jadi memang eh, apa ya, spesifik gitu loh. Jadi kalau bakteriofag itu pasti bentuknya bentuk T. Kayak gitu. Terus ya, nah ini nih. Kapsid yang tersusun atas subunit protein disebut apa? Empat sih, nomor 25. Oke. Iya, betul. Kapsomer. Oke, mungkin 5 dulu aja. Nah, boleh kalian cari tahu jawabannya. Eh, aku bentar-bentar ini dulu ya. Yang tadi warna kuning. Nanti aku tuliskan kunci jawabannya di bawah. Tapi kalian selama selama nanti ngisi, jangan dulu lihat kunci jawaban ya. Jadi sebisa mungkin coba isi sendiri dulu ya gitu. Tuh, oke, jadi itu. Nah, sebelum kita selesai, oke Ilma, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada yang mau di dulu nggak tentang virus atau mungkin apa gitu? Aku tunggu satu atau dua pertanyaan deh. Kalau misal udah bilang, kalau misal cukup boleh bilang cukup aja di chat.
Nah, terus kalau misal gak ada pertanyaan, aku pengen ini kalian mengisi kesan pesan belajar sama aku gitu. Boleh diisi di Padlet ini. Nah, sambil menunggu teman-teman bertanya ya boleh sambil diisi ya ini linknya udah aku kirim ya di chat. Jadi caranya itu mungkin kalian belum tahu ya cara gunain Padlet. Nah, ini aku share sambil searching. Jadi aku pengen tahu kesan kalian selama belajar biologi. Mungkin ada yang baru di pertemuan satu sekarang atau mungkin pertemuan satu aja atau pertemuan dua sama sekarang gitu. Atau pertemuan dua aja sekarang. Nah, di sini ada tanda ini kan, tanda plus ini, terus kalian bisa langsung tulis aja, terus nanti langsung publish gitu. Boleh kalian bebas mau isi apa aja. Oke, aku tunggu ya. Nah, ini ada yang bertanya. Ya. Kak, debu itu virus jenis apa? Kalau debu itu bukan virus D. Jadi kalau debu mah kotoran, kotoran dari kayak ya kotoran aja sih. Debu tuh bukan jenis virus itu. Bukan termasuk virus maksudnya kalau debu ya. Tuh. Coba cek kalau debu itu apa. Debu itu partikel, partikel yang sejumlah kayak misal debu dari angin, dari letusan, dari debu yang dari luar kayak tanah kayak gitu. Jadi bukan virus. Tuh. Terus ini ada yang nanya lagi. Ini harus login. Iya, Irma harus login ya teman-teman. Kita harus login dulu pakai email kalau nggak salah. Kak, setelah melepas DNA itu Kak yang biru tadi virus T-nya ikut masuk atau bagaimana? Oh, bentar ya, kita lihat di sikus ya. Hah, nggak ada suaranya? Teman-teman, ini aku nggak ada suaranya emang. Cek. Oh, ada. Oh, mungkin itu Ada. apa ya? Oh ya, oke oke oke. Ah, kaget Kak, kira nggak ada suaranya dari awal. Mungkin ini Syafir, kamu cek itunya deh apa ya, mic-nya atau apa gitu. Aplikasi Zoom-nya. Oke, tadi aku mau jawab pertanyaan dari, iya ke silent, oke, betul. Pertanyaan dari Zahratunisa. Nah ini, jadi setelah virusnya itu melepas si DNA, virusnya gak masuk, gak ikut masuk nih. Jadi dia cuman kayak ngelepas doang, terus habis itu si DNA-nya yang bereplikasi di dalam gitu ya, membuat protein, nih membuat kepala, protein dan lainnya gitu. Jadi virus yang ini tuh nggak masuk ke dalam sel inang. Jadi di sini tuh membuat virus-virus baru gitu ya bereplikasi. Kayak gitu. Dia cuma ngeluarin DNA-nya doang. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyain? Coba. Oh, ih, oke. Kalau misal susah ngisi di Padlet, boleh di sini di chat aja deh tulis kesan pesan belajar sama aku gitu. Sebelum kita tutup ya, karena udah jam 9 juga. Kan pesannya kayak gimana. Terus aku juga, kan ini kan kita pertemuan terakhir ya. Udah sedih banget ya. Karena udah beres juga materi virus. Jadi aku bisa, cuman bisa kasih semangat sama motivasi buat kalian semua gitu ya. Semoga bisa tercapai masuk ke kampus impiannya, amin. Terus nanti pas UMPTKIN saat ujiannya dimudahkan juga, amin. Terus
Pokoknya, yang terbaik aja lah buat kalian ya, mau jurusannya, mau univnya, pokoknya semoga bisa, tercapai gitu, amin. Semangat ya, kapan sih UMPT kalian tuh, tanggal fiksnya? Ada yang tahu nggak? Atau udah pada tahu? MPTKIN itu kan ya? Oh ya di sini ya, semuanya udah pada isi presensi kan ya? Eh, oke, akhir Mei ya? Oke, akhir Mei ya. Pokoknya si persiapan aja ya, berarti sebentar lagi nih teman-teman, cuman beberapa minggu lagi. Intinya just keep moving forward, tetap berjalan ke depan, tetap semangat, karena nggak ada yang lagi, karena nggak ada lagi yang bertanya, dan semoga apa yang aku sampaikan tentang materi virus bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti soalnya PPT-nya bisa diakses di Google Drive. Terima kasih buat perhatiannya, buat teman-teman. Ngisi apa nih, Irma? Ngisi apa? Di form atau? Oh, itu. Pesan-pesan tadi, hmm, kalau misal kalian mau ngisi ya, teman-teman. Ya, sama-sama. Sebentar ya. Nih. Nah, ini klik yang plus, tanda plus di bawah, terus klik tanda plus di bawah ini, terus misal klik bla 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 bla. Nah, ini kan subjeknya misal kalau Kak nah ini misal tulis apa pesan-pesannya, pesan-pesan, habis itu publish gitu. Oke, karena udah pukul 9:07, ya sama-sama aku tutup ya. Terima kasih banyak teman-teman semua yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Ya, sama-sama. Boleh leave Zoom aja kalau misal udah Waalaikumsalam beres.